itu seperti apa sih untuk di jalan tol terutama? Ya, safety driving di jalan tol. Ya tentu memang yang kita perlu sampaikan dulu Mbak ya. Artinya dari sisi kecelakaan sendiri sebetulnya paling banyak itu diakibatkan oleh pengemudi gitu ya. Memang untuk safety kita juga memang harus sangat memperdulikan terkait kondisi kita, kesehatan fisik kita, kemudian konsentrasi dan lain sebagainya. Selain itu juga kalau tadi kita bilang paling tertinggi tingkat kecelakaan itu akibat pengemudi sekitar 68 sampai 70%. Yang kedua adalah kendaraan itu di angka 31% itu juga kita harus benar-benar memperhatikan kondisi kendaraan, mesin, kemudian ban gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Makanya yang ingin kita sampaikan adalah tetap selalu jaga konsentrasi kita dalam saat berkendara gitu ya, jaga kecepatan kita, jaga jarak kita dengan kendaraan lain gitu ya, dan perhatikan kondisi kendaraan. Itu Mbak, mungkin sedikit. Oke, baik, itu memang sangat-sangat wajib diperhatikan ya, baik itu kondisi fisik ataupun orangnya. Apalagi kalau berkendara sambil menggunakan narkoba. Waduh, Pak. Bagaimana tuh Pak? Karena kan memang saat ini banyak sekali tuh Pak yang hal-hal seperti itu. Bagaimana Pak menurut Bapak untuk berkendara? Para community yang saya cinta dan saya banggakan, tentunya kita harus kembali melihat daripada pentingnya safety terkait dengan mengendarakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Terkait dengan pengendara atau pengendalian suatu alat atau benda, tentunya kita kembali kepada penggeraknya. Yang sering terjadi adalah human error. Karena manusia itu sendirilah yang harus mengendarakan ataupun kendaraan ataupun alat apapun dikatakan itu harus manusia yang melakukan pengendaliannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam mengendarai kendaraan bermotor. Khususnya di Indonesia, sudah dinyatakan oleh Bapak Presiden kita, Indonesia dalam keadaan darurat. Dengan demikian, situasi darurat ini maka kita sebagai bangsa tentunya wajib bagaimana kita mematuhi aturan dan peraturan, baik itu terkait undang-undang maupun budaya, apapun itu dikatakan, kita jangan pernah terkontaminasi dengan drug, narkotika, dan obat-obatan. Oleh karena itu, terkait dengan pengendara atau pengemudi, itu sangatlah berpengaruh terkait dengan penggunaan narkotika dan obat-obatan. Bagi pengemudi ataupun pengendara yang menggunakan narkotika atau bahkan obat-obatan, itu dilarang keras untuk mengendarai kendaraan. Karena narkotika itu dapat mengintervensi seluruh saraf manusia untuk menekan tingkat kesadaran manusia, sehingga narkotika itu sangat membahayakan bagi setiap orang. Jangan pernah mencoba narkotika. Demikian. Baik, karena memang bahaya sekali ya kalau memang berkendara itu kan kita harus benar-benar sepenuhnya sadar. Betul. Kalau misalkan memang kita di bawah pengendali obat-obatan tersebut atau narkotika, wah itu sangat, waduh. Kita melihat dari demografi dan geografinya. Untuk geografinya, Banten ini merupakan wilayah garis pantai cukup panjang, di mana Banten merupakan pintu gerbang masuk dari Sumatera ke Pulau Jawa. Oleh karena itu, Banten termasuk entry point. Gerbang masuknya transportasi baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, Banten masuk pada zona merah. Banten merupakan lintasan ataupun daerah tujuan transaksi ataupun peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Banten terdiri dari 8 kabupaten dan kota, di mana 8 dan kabupaten kota ini berdasarkan hasil penelitian Pusdikdatin BMN dan bekerja sama salah satu universitas. Pada tahun 2019, data yang kami peroleh bahwa Banten ini sudah menjadi wilayah zona merah. Karena kami katakan zona merah atau demand-nya adalah bersekitar 31.418 orang.
31.000 Pak di Ya, Banten Pak yang sudah. betul. Terdiri 8 kabupaten dan kota. Oleh karena itu Banten merupakan zona merah. Kami bertugas di Banten sudah 5 bulan, kurang lebih. Kami sudah beberapa kali, ada 6 sampai 7 kali kami melakukan pengungkapan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan. Ada itu terkait dengan narkotika dan psikotropika. Nah, beberapa kasus yang kami ungkap di Banten ini khususnya di jalur-jalur tertentu di mana yang dominan digunakan oleh para sindikat untuk mendistribusikan barang haram ini. Cukup memprihatinkan, cukup mengkhawatirkan. Beberapa waktu yang lalu kami juga mengungkap narkotika yaitu jenis ganja. Jenis ganja. Ganja, transportasi dari Sumatera ke Pulau Jawa. Oh, oke, baik. Kita melakukan penindakan di Merak, yaitu Pelabuhan Bojonegara. Oh, dari Bojonegara malah? Betul, karena ada pelabuhan Bojonegara adalah pelabuhan yang dikelola oleh swasta. Baik. Nah, kami melihat ini peluang bagi para sindikat. Oleh karena itu kami melakukan pengawasan dan ya bersyukur kita bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari jumlah narkotika yang kita ungkap 301 kg. Waduh, ini Ganja. aduh, ini luar biasa, ini gede banget ya. Ini ganja yang akan didistribusikan ke Pulau Jawa. Bayangkan kalau 301 kg kita konversikan dengan 1 gram per orang. Iya, benar. Maka 301.000 orang yang kita selamatkan. Benar. Apabila ganja ini sampai beredar ke tangan masyarakat atau pengguna. Oleh karena itu mari kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada seluruh bangsa ini, kita menyelamatkan anak bangsa. Anak bangsa yang kita selamatkan adalah generasi bangsa menjadi aset negara kita untuk meneruskan perjuangan para pejuang kita terdalam. Ya, luar biasa Pak. Ternyata ini 300 kg bahkan dari 301 kg ini masuk bahkan sudah sampai di daerah Bojonegara. Wah, ini dari jalur laut lalu menggunakan jalur darat. Nah, itu seperti untuk pengedar itu pernah nggak sih Pak? Maksudnya ditemukan di area jalan tol? Ya, beberapa waktu yang lalu juga kami melakukan pengungkapan dari peredaran. Nggak ada, tulisannya nggak ada juga. Sindikat jalur darat dari Sumatera ke Jawa, kami melakukan kontrol delivery. Kita melakukan kontrol delivery mulai daripada penyeberangan Merak sampai terakhir kita melakukan RPE di Tol Cikupa. Itu ada 4 unit mobil yang kita kontrol. Kita lakukan penindakan. Begitu kita lakukan penindakan, ternyata benda yang atau barang yang dibawa mereka jumlahnya 10 kg. Waduh. Sabu-sabu. 4 mobil 10 kg. Ya. Tetapi ada satu kegiatan yang cukup menarik waktu itu. Tim kami dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten melakukan RPE. Ya. Ketika melakukan penindakan itu kita lakukan dengan sesuai dengan langkah-langkah penindakan. Ternyata para tersangka ini sudah dilakukan kontrol delivery dari pihak kepolisian dari Lampung. Waduh, berarti memang bekerja sama begitu ya Pak? Kita ada berkolaborasi, Lampung sudah menggiring sampai ke sini karena barang ini akan dikontrol oleh kepolisian Resort Lampung Selatan pada tujuan barang. Tujuan akhir daripada barang ini akan didistribusikan, dilakukan kontrol. Nah, kami sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten memberikan kepada anggota kami, kita backup, kita berkolaborasi. Kita lakukan pembackupan, kita lakukan RPE, ternyata mereka itu adalah sudah dalam kontrol. Jadi kami juga bersyukur bahwa barang haram 10 kg itu sudah dalam penguasaan kepolisian. Sehingga kami pun melakukan kolaborasi dan membantu pihak kepolisian dari Lampung Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap pemesan barang. Ini kan dia kayak seperti melalui jalur darat seperti ini ya. Nah, ini dari pihak MMS apakah sudah ada kolaborasi juga untuk pemeriksaan hal seperti itu atau bagaimana? Ya,
Tentunya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Indri, saya lihat memang kalau misalnya kondisinya sudah sedemikian memprihatinkan ya Pak ya. Iya. Kami juga sebetulnya sangat concern Pak, Mbak, nanti untuk ke depan gitu ya. Mungkin saat ini kita baru pertama kali ya Pak, yang Betul. maksudnya kita baru bisa sekarang ini baru silaturahmi, mungkin ke depan kita bisa bersinergi karena memang jalan tol kami ini adalah jalan tol urat nadinya ujung Pulau Jawa ke Sumatera gitu ya. Otomatis secara tidak langsung arus barang manusia, kemudian juga termasuk mungkin salah satunya arus peredaran narkoba mungkin saja juga terjadi di tempat kami gitu ya. Nah, artinya memang kalau ada satu konsep yang bisa tersinergi dan juga terkoneksikan ke kami gitu ya, kami juga bisa ikut membantu bapak-bapak di BNN, di kepolisian untuk bisa ikut menghambat atau mungkin malah menghentikan jalur peredaran ini gitu ya. Karena terus terang di kami selama di dalam jalan tol ini tentu semuanya full control. Jadi kendaraan masuk kita bisa tahu, kendaraan keluar kita tahu, dan di dalamnya juga ada jajaran kami, ada patroli, ada kepolisian juga yang dalam hal ini Korlantas Mabes Polri juga ada di area kami, sehingga jika ada informasi yang disinyalir ada pergerakan barang gitu ya Pak, itu mungkin bisa juga kita bantu untuk bisa melakukan penindakan di lapangan, mungkin begitu Pak Henry. Iya. Ini luar biasa ya, karena memang yang saya lihat juga di sepanjang jalan tol dari Merak sampai ke daerah Jakarta itu memang ada banyak mobil patroli dari MMS-nya mobil yang orange itu ya. Nah, saya bilangnya apa ya, mobil apa ya, rescue apa ya kalau nggak salah. Ada yang rescue, ada yang patroli. Iya, ada yang rescue, ada patroli. Di situ dia selalu ada tuh di sepanjang jalan tuh. Jadi lebih aman juga bagi para pengendara kalau misalnya memang ada apa-apa. Terus juga kalau memang ada pengedaran atau apa melalui jalan tol kan bisa langsung dicegat di tempat ya. Mungkin ke depannya kalau misalkan ada mobil masuk kita bisa scan langsung kali ya Pak ya di bandara Pak. Canggih ya Pak. Jadi bisa tahu dalam mobilnya itu dia bawa apa. Mungkin bisa ke depannya seperti itu kali ya. Oke. Terakhir nih. Ini pesan dan kesannya untuk teman-teman yang hadir pada Sunmore Drive pada hari ini ataupun di luar sana ada yang menyaksikan juga. Boleh Pak, mungkin dari Pak Rizky terlebih dahulu Pak untuk pesan dan juga kepada teman-teman yang lainnya. Baik, kami dari PT Marga Mandala Sakti berharap memang untuk kegiatan ini bisa juga menjadi forum yang bisa terus berlanjut ya, dan juga nanti bisa menjadikan sarana kita untuk mengkampanyekan keselamatan, terutama keselamatan berkendara di jalan tol. Nah, sebagai bagian dari masyarakat dan juga tentunya komunitas roda 4 ini bisa juga turut melakukan mempersuasi masyarakat untuk bisa terus memperhatikan keselamatan dalam berkendara, terutama berkendara di jalan tol. Dan ini bisa, mudah-mudahan kami berharap bisa menjadi mitra juga, bisa menjadi mata kita di lapangan gitu ya, di sepanjang jalan tol ini juga bisa memberikan informasi-informasi perbaikan kepada kami juga, sehingga nanti kami juga bisa terus meningkatkan layanan kami kepada pengguna jalan tol. Mungkin itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky. Ya, berikutnya pesan dari Pak Henry, silakan Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan komunitas Sunmore Drive. Tentunya saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten berharap kita semua menjadi duta-duta anti narkotika dan obat-obatan. Kenapa saya harus menekankan ini? Sunmore Drive adalah selalu melakukan aksi dalam berkendaraan. Setiap pengemudi wajib melakukan persiapan baik fisik maupun mental. Terkait fisik dan mental ini tentunya sangat kontradiktif dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Seperti contohnya menggunakan narkotika dan obat-obatan. Di mana narkotika dan obat-obatan merupakan permasalahan bangsa. Mari saya mengajak rekan-rekan sekalian, komunitas Sunmore Drive untuk bisa menjadi duta-duta anti narkotika dan obat-obatan. Terkait dengan komunitas ini bisa menyampaikan atau mengedukasi masyarakat klaster-klaster lingkungannya
baik klaster kecil sampai lingkungan di mana tempat tinggal, untuk menyampaikan bahaya daripada penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini. Terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini, ada 4 hal yang menjadi dampak penyalahgunaan ini. Yang pertama adalah dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan ini terhadap fisik. Yang pertama, yang kedua terhadap psikis, yang kedua terhadap ekonomi dan sosial, yang keempat adalah berdampak terhadap hukum, yaitu terkait dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana setiap orang dilarang memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menanam, memproduksi, maka akan dikenakan Undang-Undang 35 2009 terkait dengan narkotika dan obat-obatan, di mana ancaman hukumannya minimal 4 tahun, kan seumur hidup dan hukuman mati. Oleh karena itu, saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menyampaikan kepada seluruh komunitas Sunmore Drive untuk waspada. Maka kita harus membangun imunisasi terhadap diri sendiri untuk mengatakan tidak terhadap narkotika dan obat-obatan. Oleh karena itu kita harapkan jadilah manusia yang hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. War on drug. Luar biasa. War on drug and total safety driving. Baik, itu dia tadi pesan dan juga pesan untuk kita semua, terutama yang Bapak Rizky juga, terima kasih Pak Rizky, dan juga Bapak Henry Lapau, terima kasih Pak, beliau selaku Kepala BNN. Baik, kalau begitu terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.